kalau orang Jawa mengatakan bulan ditiru, itu bukan hanya saat kita berada di kelas, namun semua yang kita lakukan, meskipun kita manusia biasa, tidak lepas dari kurang dan salah, tapi berusaha menjadi tauladan yang baik bagi peserta didik kita. Nah, saya terinspirasi dengan kalimat yang disampaikan oleh William Arthur ini, Bapak Ibu. The mediocre teacher tells. Jadi guru yang maaf ya dikatakan sedang atau biasa-biasa saja, itu bercerita. Guru yang baik menjelaskan. Guru yang unggul atau superior, dia mendemonstrasikan, bukan hanya menjelaskan. Namun, guru yang luar biasa, dia bisa menginspirasi. Dan inspirasi seorang guru itu bukan hanya sekedar dari prestasinya. Tadi sudah saya sampaikan, prestasi itu bonus. Tetapi tauladan kita itu yang diharapkan menjadi dari, kalau di Pancasila kita mengenal dasar dharma ya, di Pramuka kita mengenal dasar dharma, ya. Di situ ada suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berkata, bagaimana kita bertindak, itu semua akan menjadi tauladan atau inspirasi bagi peserta didik kita. Oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini, kita akan sama-sama mengingat seperti apa sih sebenarnya guru yang menginspirasi. Kebetulan saya membaca dari berbagai sumber, Bapak Ibu, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu di kesempatan ini. Jadi guru yang inspiratif itu intinya ada 4. Yang pertama adalah yang sudah saya sampaikan sebagai kata kunci tadi. Tauladan yang menginspirasi. Tauladan di sini bukan hanya tauladan bagi peserta didiknya, tapi bagaimana kita juga memberikan tauladan bagi orang-orang di sekitarnya. Kita jangan terkungkung pada zona nyaman, saya begini saja sudah nyaman sebagai seorang guru. Gaji saya tidak pernah telat, saya juga PMM-nya selalu lancar-lancar saja. Tapi apakah guru itu hanya mencari yang seperti itu? Tapi saya yakin tidak. Jadi tauladan di sini bagaimana kita dengan teman-teman rekan sejawat juga bisa memberikan inspirasi kepada peserta didik terlebih lagi. Yaitu kita bukan hanya mengajar, kalau mengajar itu hanya menyampaikan materi, tetapi kita juga mendidik. Bagaimana kita memperhatikan bukan hanya hard skill-nya, tetapi soft skill peserta didik itu harus kita perhatikan. Yang kedua adalah empati. Saya selalu mengatakan empati ini tingkatannya itu sudah lebih tinggi, ya Bapak Ibu ya, sudah di atasnya simpati, apalagi di atasnya XL dan mentari. Ya, ini bukan iklan ya. Jadi empati itu bagaimana kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Bagaimana kita bisa menempatkan diri kita pada posisinya. Contoh hal kecil saja, dan empati ini adalah yang mendasari bagaimana social emotional learning itu bisa dilakukan dengan baik. Kalau tidak ada empati, mungkin kalau murid terlambat disuruh jalan jongkok, selesai masalahnya. Tapi di situ ada empati. Kita menanyakan kenapa dia terlambat, apa alasannya. Kalaupun memang dia bersalah, maka dia harus menanggung konsekuensi. Jadi kalau di webinar yang lalu kita sudah membicarakan tentang disiplin positif, maka empati ini di kelas, di luar kelas, empati ini harus kita kembangkan. Jangan merasa kalau guru mendekati murid itu seolah gengsi kita turun. Tidak, Bapak Ibu. Justru di pagi hari kita menyapa anak-anak, gimana kabarmu hari ini, salaman di depan gerbang, ada anak yang kelihatan letih, lesu, kita menanya, kenapa kamu baik-baik saja, tondo ini itu. Nah, itu salah satu bentuk empati yang akan menjadikan inspirasi bagi peserta didik kita. Jangan pernah merasa gengsi menyapa peserta didik terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, guru yang inspiratif itu penuh semangat. Kalau sudah masuk ke gerbang sekolah, maka yang ada adalah marwah seorang pendidik.
Setiap orang punya masalah, iya Bapak Ibu. Tapi karena guru ini sudah menjadi panggilan jiwa, sudah menjadi marwah kita sebagai pendidik, saat sudah memasuki gerbang sekolah, maka yang ada adalah saya akan berikan pelayanan terbaik kepada peserta didik saya. Jika gurunya semangat, saya yakin anak didiknya juga lebih bersemangat. Penuh semangat itu caranya bagaimana? Tentu saja Bapak Ibu, rasa bosan itu sering ada. Tapi cobalah menciptakan suasana pembelajaran yang di situ anak-anak makin bersemangat. Caranya media pembelajaran yang menarik. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan teknologi yang sekarang sudah banyak bisa diakses dan Bapak Ibu sudah dipermudah dengan teknologi-teknologi terkini yang sangat membantu dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan yang ada di kelas. Jadi semangat itu dibangun tentu saja dari guru sebagai key factor-nya. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan bahwa muridnya itu nyebelin, muridnya itu nggak bisa diajak komunikasi, muridnya itu ini dan itu. Nah, ini yang harus dikoreksi adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa membuat kelas lebih bersemangat, menjadikan kelas itu lebih hidup, itu guru sebagai factor-nya. Kemudian yang berikutnya, apabila sudah menjadi teladan, empati itu sudah terbentuk, kemudian guru mengajarnya dengan penuh semangat, maka yang ada adalah menyenangkan. Menyenangkan di sini bukan hanya kelasnya diajak tepuk-tepuk, diajak SD. Menyenangkan di sini menyenangkan yang bermakna. Jadi syarat utama apabila mereka lakukan proyek misalnya, itu harus senang dulu memang Bapak Ibu. Nah, apabila sudah senang, maka melakukan semuanya itu akan dengan semangat, dengan lancar, dengan berkolaborasi itu tidak ada paksaan gitu. Sehingga 4 dari inti guru inspiratif ini diharapkan bisa dimiliki oleh kita semua sebagai pendidik. Nah, dalam rangka Jambore GTK 2024 ini, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sharing praktek baik dari para juara yang sudah mengalami, saya yakin juara ini tidak instan, seperti Pak Eka Yuda, ini sampai dengan menjadi kepala sekolah, ini luar biasa perjuangannya, saya tahu beliau seperti apa saat menjadi guru, kami juga sama-sama aktif di sebuah organisasi. Kemudian nanti ada Pak Aris yang dari SMK, Pak Eka ini mewakili dari sekolah dasar, kemudian Pak Aris, guru kami, kemarin sudah juara 2, guru inspiratif ya. Kemudian nanti ada Bu Desra, ini yang mewakili tingkat SMP. Nah, ini Bapak Ibu bisa menanyakan, bisa berbagi apa yang bisa panjenengan tauladani. Jadi menauladani itu bukan harus dari orang yang sudah superior ya, sudah sangat great tidak, tapi siapapun yang itu ilmunya bermanfaat bagi kita untuk mendidik. Dalam hal ini kita akan belajar sebagai pendidik. Dan saya rasa Bapak Ibu punyanya semua Meta dipindah dulu. Tetapi Meta sama-sama menjadi the great teachers yang nanti kirim filmmu ke Bu Stella biar Bu Stella kopikan di apa? Oh enggak, maksudnya kirim itu punyamu, kurangmu. Biar Bu Stella masukin ke apa? Memory card. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Bu Farida, semoga menjadi kunci kita bersama bahwa kita sebagai guru ini menjadi tauladan yang menginspirasi. Coba Bapak Ibu bisa menggerakkan tangan di depan kamera ya. Terima kasih Bu, terima kasih Bu, terima kasih Bu. Wow, Bu Farida. Terima kasih sekali Bu Farida. Di dalam kesempatan kali ini boleh ya saya ini ngutip sebentar waktu Bapak Ibu ini saya mencari biasanya ada peserta yang namanya Bu Neti The Angel. Nah, Bu Fa ini merupakan guru inspiratif kami Bu Fa. Oh iya, ada Bu Neti ya. Saya cari kok belum ada. Dari saya kepada Bu Neti, kepada Pak Jos. Pak Jos ini juga guru kami, ini guru inspiratif juga. Terima kasih sekali untuk inspirasi saya. Baik, untuk selanjutnya ini adalah keynote yang kedua, Pak Eka Yuda mau untuk mempersiapkan diri sambil Pak Eka Yuda mempersiapkan diri. Saya izin share untuk profil dari Pak Yuda. Pak Eka Yuda Adianto Gekot kan, gekot, titik gekot bukan? Satu Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Beliau sangat berpengalaman sekali dalam pelatihan, menjadi pengajar praktek CPP angkatan 5 dan 9, menjadi kapten belajar IT Kabupaten Semarang, pengajar PKB di Jawa Tengah, dan penyusun modul PKB di Jawa Tengah, mentor Google Trainer, Microsoft Inovatif Educator Expert, Wisis Super Trainer, Book Creator Ambassador, Wakil Ambassador, Koordinator Pendekar IN Jateng, Trainer PKB Kabupaten Semarang, IN PKB Kabupaten Semarang, dan narasumber pelatihan PIK PBB MP Jawa Tengah. Itu sedikit profil yang mungkin ditampilkan Pak Eka Yuda. Sebenarnya banyak ini pengalaman dan kegiatan beliau dalam bidang pelatihan PIK ini. Baik, untuk menghemat waktu, monggo Pak Eka Yuda untuk memberikan presentasinya, untuk memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Waktu dan tempat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bu Farida. Udah? Desa narasumber dan Haris. Terus juga moderator. Dan saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berbagi topik baik ya, mengenai apa yang sudah saya lakukan setelah yang sekarang saya mampu. Ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, izinkan sedikit berpantun. Burung dara, burung merpati. Burung merpati terbang tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin untuk berbagi. Ya, saya mohon izin untuk berbagi layar saya. Ya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Bu Farida mengenai guru yang inspiratif. Salah satu guru inspiratif adalah berpihak pada siswa. Bagaimana caranya bisa menumbuhkan profil pelajar Pancasila melalui penerapan budaya positif yang saya akan angkat dalam presentasi ini. Sejalan dengan penerapan kurikulum kita, bahwasanya untuk kurikulum kita ini bertujuan untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Sudah disampaikan oleh Pak Agus, saya kira bacakan lagi ya. Dan mengenai profil pelajar Pancasila, saya kira betul juga paham ya, dari penerimaan bertapa sampai ada mandiri. Nah, ini bagaimana cara saya untuk menentukan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Ini saya melalui penerapan budaya positif
budaya positif itu apa sih? Yaitu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang pihak murid, kata kuncinya di sini ya, murid tetap berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Apa yang saya lakukan ini benar sudah mulai dari pagi kita menyambut kedatangan siswa melalui budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan santun, seperti yang disampaikan di Farida yang jangan malu kita untuk menyapa siswa dan menanyakan kabar siswa kita sakit dengan yang dia salah menunjukkan positif bagi siswa. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, ini kami mengadakan kegiatan KKS apa? Tunas ini merupakan dari TKJ 3 itu lupa. Salomo. Kebetulan di sekolah kami mayoritas muslim ya. Jadi kami awali dengan kegiatan membaca dulu atau surat pendek, kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu nasional sebelum pembelajaran dimulai. Selain itu, kami juga mengadakan kegiatan untuk mendukung literasi, yaitu bahasa aku, yaitu gemar membaca satu buku. Ini siswa membaca satu buku setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai, ya. Jadi meningkatkan keterampilan literasi siswa. Pada siang hari kami juga melaksanakan kegiatan zuhur berjamaah, melaksanakan sekolah ya. Covid belajar beriman dan akan kabupaten Indonesia. Kemudian pada hari Jumat kami juga memiliki kegiatan deposito yang kami jadwalkan ya Bapak. Pada minggu pertama kami beri nama makanan supaya siswa itu lebih antusias ya kalau melihat teman-teman dengar makanan mereka tertarik. Nah, minggu pertama ini ada kegiatan yang namanya semangka. Ini akronim dari Jumat Sehat dan Semangat Cepat Jalan. Jadi kita awali terlebih dahulu dengan kegiatan senam pagi, kemudian kita jalan mengelilingi kampung. Minggu kedua ini juga upaya kami untuk melestarikan budaya daerah di Kabupaten Semarang, yaitu Jumat berbudaya tari Sambutan. Nah, ini perlu kita kenalkan pada peserta didik agar budaya kita tidak mundur. Minggu ketiga ini ada yang namanya Bisberi, yaitu Jumat Sehat bersih, kegiatan dialih dengan senam dan membersihkan lingkungan sekolah. Minggu keempat ada Jus Markisa, Jumat Sehat dan mari kita ngaji bersama. Jadi setelah senam siswa juga ngaji ya sama-sama dipimpin oleh mata pelajaran agama Islam. Minggu kelima kembali lagi ke. Nah, ini Bapak Ibu yang saya tekankan pada peserta didik, yaitu satu murid satu apresiasi. Jika mereka mengikuti lomba, baik menang atau kalah, ini kami buatkan piagam sendiri. Jadi ini untuk mengobati rasa kekecewaan siswa ketika mereka kalah lomba. Inisiatif dari saya buatkan piagam. Bahkan ketika akhir tahun, ketika mereka naik kelas, kemarin kami berikan piagam satu persatu siswanya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh siswa. Jadi misalnya siswa itu berbakat dalam olahraga, maka nanti kami beri piagam siswa ini berbakat dalam olahraga. Jadi masing-masing siswa kami berikan apresiasi. Ini supaya menjadi motivasi. Oke. Nah, ini sebagai penutup Bapak Ibu, laku namun bermakna dan memberikan dampak. Dengan fokus pada program yang terlihat yang bisa manfaatkan wow saja ya, tapi tidak ada keberlanjutannya. Nah, ini kata kuncinya ini,
keberlanjutan ya, penting ada keberlanjutan, kontinuitas ya, tetap semangat mendidik dan sejati untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Dan itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ayo kita kasih lagi. Kasih O, kasih W. Wow. Terima kasih Pak Gayuda. Tadi saya menangkapnya adalah wow-nya ini harus dilanjutkan. Gitu. Jadinya tidak berhenti di Bufarida saja ya, wow-nya. Kalau dilanjutkan ke materi yang lainnya. Terima kasih tadi siang-siang Pak Gayuda menampilkan jus semangka, jambu air, jus beri itu. Wahai, Biar seger Pak. Ya, biar seger-seger ini teman-teman di siang-siang hari ini. Terima kasih sekali Pak Gayuda. Semoga bisa menginspirasi kita semuanya. Baik, teman-teman semuanya atau para peserta, nanti untuk tanya jawab bisa di akhir sesi ya. Ini untuk materi selanjutnya adalah pemateri. Pemateri ini dari SMK Negeri 1 Tengarai, Pak Aris Abadi. Ini bisa sambil mempersiapkan diri, saya izin membacakan profil dari Pak Aris Abadi. Ya tadi kamu bikin jam. Tapi sebelumnya mohon maaf ini tidak saya bacakan. Loh emang awalnya kecil. Loh maksudnya awalnya emang kecil, terus nanti kan besar. Iya. PKR yang biasa, beliau juga menjadi wakil bidang kurikulum sekarang. Dulu sebelum itu menjadi wakil dinas Deputi. Beliau langsung saya bacakan yang baru ini. Servis Transportasi Servis dan Pemeliharaan Sistem Scoring dan Balancing DMSP tahun 2021 dan Basic Automobil Mitsubishi 2021 dan Guru Penggerak Angkatan 9 bidang training dan fasilitator website program pelatihan keamanan online untuk pencegahan dan penanganan perundungan, dan perlindungan anak dan kekerasan dari kekerasan dan eksploitasi seksual dari Charlton Australia Aid 2024. Tapi mohon koreksinya Pak Aris. Kembaliannya Pak Mampir aja. Kata-kata saya. Kembalian 400 ya. Enggak usah langsung. Yakin gak? Oke, makasih ya. Sampai 2024 hingga akhir 20 tahun. Kemudian prestasinya sebagai teacher exchange program for Central Java and Queensland. Kapan lalu mau dikasih pola kok nggak mau kesini kamu, Sano? Kamu takut gara-gara tak usir kapan lalu? Bacanya apa? Program Jablan Ekonomian 2019, kemudian Inovasi Provinsi Jawa Tengah, apresiasi ketika tahun 2023. Kita doakan 2024 ini menjadi terbaik pertama Inovasi Provinsi Jawa Tengah. Kemampuannya media ajar tanpa multimeter, khusus engine management system, automotive electrical system, tapi dari auto. Ya. Itu yang mungkin Memang. Kalau misalkan tidak sekali, maaf tidak bisa menjadikan generasi bisa. Terima kasih untuk waktu dan tempat. Saya persilakan untuk Pak Aris. Baik, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa neng Pak Jo? Kepala Sekolah Kami hormati sudah Kompleks Lain Eksata, menghormati speaker, kemudian yang hormati Desra sebagai narasumber, dan saya hormati pula Bapak ruang temu maya ini ya di Kompleks Lain Eksata. Bapak Ibu, nanti tidak banyak yang saya sampaikan tentang berbagai praktik baik dalam inovasi pembelajaran, dan izinkan saya share screen. Nanti semoga bisa
Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan membagikan taktik baik yang sudah saya lakukan, yaitu saya beri nama Ajar Otomotif, atau itu adalah akronim dari ASIK dan JIKU dengan augmented reality untuk mapel otomotif. Kenapa mapel otomotif? Karena memang bisnis saya di otomotif, tapi nanti semoga saja yang bagian ini bisa diimplementasikan ke mapel-mapel lain, karena memang sudah terbukti ada beberapa universitas mapel yang sudah, di antaranya di budaya, kemudian ada di IPA yang sudah coba melaksanakan atau menggunakan ajar ini. Bapak Ibu, ini saya skip aja. Nah, Bapak Ibu, kita coba gali lagi ya, kita coba recall lagi, ternyata kita itu masih sedikit melupakan atau kadang malah kita lupa bahwasanya esensi dari kurikulum merdeka itu adalah bagaimana kita melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan bukan malah orang selalu berpikir bahwa kurikulum merdeka itu oke lah, berarti kita merdeka mengajar ketika siswanya itu kan sebenarnya tidak terkontrol dan kayak itu sebenarnya kan. Ustaz kirimi STL-mu coba nak. Kurikulum merdeka itu kenapa disebut merdeka? Kita itu kan kurikulum merdeka tapi Kirimi STL. Sehingga ketika kita berbicara anak murid, maka kita harus memahami apa itu kebutuhan, dan dari situ kita tahu bahwa pembelajaran itu harus student center, tidak lagi teacher center, dan guru bukan merupakan aktor utama, tapi bagaimana kita memberikan pelayanan kepada siswa, bagaimana kita meningkatkan potensi siswa, dan bagaimana kita harus tahu bahwa kebutuhan setiap individu siswa itu unik. Artinya siswa itu memiliki keunikan pribadi yang atau karakter yang berbeda, dan kita harus tahu keunikan dari yang ada di kelas. Bapak Ibu, dari latar belakang pembuatan yang saya sampaikan tadi, Ajar Otomotif itu, Habis ini tak buka ya. ini karena Habis ini bisa buka di kelas 1 itu menemukan kesulitan dari apa ya, kayak POV ya, beberapa siswa dari SMP ke SMA itu ternyata perlu fondasi yang kuat tentang bagaimana pemahaman komponen otomotif, dan juga siswa di level basic ini, katakan level basic mana, karena memang yaitu di kelas 10 itu harus mempunyai pemahaman yang kuat, dan diharapkan mampu memiliki bekal yang cukup untuk melakukan atau mengenali komponen otomotif. Kemudian selain itu juga di kelas 10 ini siswa itu masih terbatas atau belum memiliki cukup kemampuan untuk melakukan pembongkaran komponen ataupun melakukan eksaminasi terhadap peralatan komponen otomotif yang mahal, sehingga perlu sebuah inovasi atau menyediakan sebuah media pembelajaran yang itu bisa dilaksanakan oleh siswa, menyenangkan dan asik, dan saja jitu, dalam artian apa? Tepat sasaran, sehingga nanti siswa yang mengerjakan atau siswa yang menghadapi sebuah materi tentang komponen itu betul-betul bermakna. Nah, untuk itu kami coba menggunakan sebuah media pembelajaran bernama Ajar atau ASIK dan jitu kami. Nah, kelebihan Ajar ini memang dirancang untuk memperkuat pemahaman siswa yang kelas 10 di dalam mata pelajaran teknik kendaraan dengan melalui pendekatan yang menyenangkan dan mendalam. Bapak Ibu, ketika kita berbicara augmented reality ini kan mungkin kata-kata yang baru dan mungkin sesuatu yang tidak affordable atau unreachable. Artinya apa? Kita berpikir bahwa OER itu butuh orang yang bikin coding, programming, yang basic IT yang mumpuni. Saya kira paradigma itu harus kita kupas, kita tanggalkan pelan-pelan, bahwasanya AR itu bisa bukan monopoli orang yang melek atau pinter IT, tapi kita semua itu bisa mengaplikasikan AR. Nah, AR sendiri itu apa? AR itu menurut Investopedia ini adalah sebuah teknologi yang memungkinkan gambar digital dan informasi itu ditayangkan dalam sebuah lingkungan fisik. Artinya apa? Artinya kita akan memadukan nanti gambar objek maya ke dalam sebuah lingkungan nyata. Nah, seperti apa nanti saya akan sedikit nanti memberikan contoh dalam melakukan. AR itu pertama kali digaungkan atau nama AR itu sendiri pertama kali disampaikan oleh
seorang engineer dari civil researcher atau seorang peneliti dari Boeing bernama Thomas P. Caudle, ini sekitar awal tahun 90-an, bahwasanya AR adalah sebuah teknologi yang memungkinkan sebuah virtual object, gambar ataupun data itu dilapiskan ke dalam sebuah dunia nyata untuk meningkatkan, enhance atau untuk augment itu menambahkan sebuah persepsi pengguna terhadap sebuah lingkungan. Dan Caudle ini pertama kali menggunakan term AI itu ketika dan dia menjadi atau mendampingi engineer yang melakukan assembling di bagian wiring atau pemasangan kabel, yang dia itu menggabungkan antara wiring secara digital plus gambar langsung di objek yang ada di dalam wireless pada Boeing, sehingga muncul sebuah istilah namanya AR atau augmented reality. Nah, secara harfiah, augmented reality merupakan penggabungan objek maya baik 2D ataupun 3D dengan sebuah lingkungan nyata yang diproyeksikan ke dalam sebuah realitas waktu nyata. Nah, dalam ajar otomotif ini saya akan menggabungkan media 3 dimensi komponen otomotif ke dalam lingkungan nyata yang utuh secara komponen. Bapak Ibu, kesulitan kita untuk melakukan atau membuat AI itu adalah ketika kita membangun objek 3D. Karena tidak semua orang itu punya basic membangun objek 3D, baik itu di 3ds Max atau Inventor, AutoCAD, SketchUp dan sebagainya. Orang kesulitan. Misalnya membuat komponen yang sifatnya gambar yang tidak simetris, misalnya gambar patung Siwa, patung Ganesha atau apa, atau sebuah gambar seni. Itu kan ketika kita akan membangun objek itu menjadi gambar 3 dimensi secara digital itu susah. Karena apa? Selain kita perlu basic bagaimana mengoperasikan software 3D, bagaimana kita punya basic seni dan sebagainya, sehingga itu yang paling susah di AR itu bagaimana membuat objek 3D itu sendiri. Nah, saya menawarkan sebuah solusi. Siapapun bisa membuat objek 3D dengan sebuah metode namanya fotogrametri. Apa itu fotogrametri? Nah, nanti kita akan coba belajar lebih jauh. Saya akan coba lihat apa itu ajar dan bagaimana implementasinya. Semoga videonya bisa diputar. Bisa terlihat Bapak Ibu? Nah, ini adalah sebuah contoh ajar otomotif. Jadi ada siswa sedang melakukan scanning terhadap kartu atau buku, dan di situ dia bisa melihat secara langsung objek 3 dimensi dari internal atau bagian dalam sebuah sistem transmisi. Dan di situ juga bisa terlihat ada keterangannya setiap komponen itu apa, dan komponen 3 dimensi itu adalah komponen yang saya bangun sendiri. Tidak saya gambar, tapi saya bangun lewat sebuah teknologi namanya fotogrametri. Kemudian ini sebuah contoh lagi. Nah, bisa dilihat di HP itu ada sebuah objek 3D, tetapi di gambar atau kertasnya itu nggak ada objek 3D-nya. Objek 3D itu dibangun atau disambungkan melalui augmented reality. Nah, sama halnya dengan komponen roda gigi yang ada di dalam HP itu juga saya bangun sendiri. Tidak saya buat, tapi saya hanya menggunakan teknologi fotogrametri. Artinya apa? Artinya semua orang itu akan dapat atau mampu membuat objek 3D. Meskipun dia tidak bisa gambar. Karena apa? Karena hanya butuh foto. Nah, nanti kita akan melihat atau kita akan sama-sama akan kami bagikan bagaimana membuat objek 3D. Meskipun objek ini objek yang kompleks. Roda gigi, susunan roda gigi ini kan kompleks. Ini kalaupun dibuat dengan Inventor, ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 hari dengan ukuran yang presisi. Tapi dengan fotogrametri, ini kita bisa membuat hanya dalam hitungan kurang dari 10 menit. Kita bisa membuat objek 3D yang ada di sini. Nah, barangkali Bapak Ibu yang tertarik, nanti bisalah apa yang disampaikan Pak Agus tadi, nanti langsung polling saja lah. Nah, guru itu tidak perlu memiliki kemampuan coding, programming untuk dapat membuat sebuah media pembelajaran dengan basis augmented reality. Sehingga ini menghilangkan barrier yang ada selama ini, bahwa untuk membuat AR guru harus pinter coding. Ini kita hilangkan barrier itu yang pertama. Yang kedua, guru dapat membuat sendiri objek 3D tanpa proses yang rumit dengan teknik namanya fotogrametri.
sehingga membuat model dengan AR ini merupakan sebuah keniscayaan dan untuk semua jenjang mulai dari PAUD memanfaatkan teknologi fotogrametri dan nanti bisa diimplementasikan dalam sebuah teknologi namanya AR. Sehingga Bapak Ibu PAUD sampai ke jenjang level perguruan. Nah, urutannya apa? Urutan untuk membuat ajar yang pertama kita coba tentukan benda 3D apa yang akan kita AR. Kemudian kita foto benda 3D tadi dengan minimal 20 angle, maksimal 150 angle atau sudut pengambilan gambar yang kita gambar atau kita foto minimal 20 maksimal 150 foto. Hasil foto tadi sekitar 20 sampai 150 tadi dilakukan fotogrametri sehingga menghasilkan format GLB. Format GLB ini yang nanti diterima oleh sebuah platform namanya assembler sehingga itu bisa kita masukkan. Kalau objektif sudah jadi, maka objektif nanti kita masukkan dan digabungkan dengan marker assembler sehingga nanti akan muncul sebuah media ajar namanya augmented reality. Nah, Bapak Ibu, ini adalah objektif yang saya bangun menggunakan teknik fotogrametri. Bapak Ibu bisa lihat, ini kompleksitasnya tinggi, roda gigi, kemudian dia miring-miring dan sebagainya, dan ini 3D full dan seperti nyata karena ini dibangun hanya, ini tidak saya gambar tapi dibangun hanya menggunakan foto saja, menggunakan foto grametri tadi yang saya gunakan tadi. Jadi ini hanya saya buat kurang dari 10 menit gambar ini dengan teknologi fotogrametri. Nah, ini adalah teknik fotogrametrinya. Jadi saya foto objeknya dari serangkaian angle minimal 20 maksimal 150. Saya foto objek itu, saya ambil gambarnya, kemudian nanti 150 gambar atau maksimal 150 gambar itu kita proses ke dalam sebuah software fotogrametri sehingga nanti membentuk sebuah objek ini. Dan objek itu tadi tidak saya gambar tapi dia merupakan hasil dari generate sebuah aplikasi. Nah, ini sebuah makinnya, kita lewat saja. Nah, ini ajar ini bisa diimplementasikan oleh semua guru. Nah, ini semua guru. Ini contoh ajar diimplementasikan oleh guru seni budaya untuk melihat sebuah patung 3 dimensi, patung Ganesha ini, dan dibaca dari sebuah markingnya, dan bisa terlihat bahwasanya ini patung ini juga tidak dibuat oleh guru itu secara 3 dimensi, tapi dia hanya memfoto patung tersebut melalui serangkaian angle, bukan angel ya, tapi angle. Serangkaian angle tadi dimasukkan ke dalam fotografi sehingga muncul sebuah objek 3 dimensi. Nah, sekiranya itu saja Bapak Ibu, harapan kami nanti Bapak Ibu tertarik dengan apa yang kami tawarkan, sehingga nanti ini bisa menambah Bapak bisa mengembangkan sendiri dan ini bisa digunakan oleh semua mapel, oleh semua jenjang, oleh SD, dari jenjang PAUD sampai jenjang perguruan tinggi dan semua mapel dari mata pelajaran IPA, budaya, sehingga Bapak Ibu misalnya untuk mata pelajaran seni budaya ataupun sejarah tidak perlu menghadirkan objek 3D ke sekelas. Misalnya Bapak Ibu seni itu datang ke sebuah pameran, melihat sebuah patung yang unik. Patung ini kayaknya kalau buat video biasa asik, tapi tidak mungkin patung itu dibawa ke kelas, maka bisa dilakukan fotogrametri. Nanti fotogrametri diulang dengan AR, augmented reality, dibawa ke kelas, semua bisa menggunakan HP dan boom. Nah, nanti bisa terlihat dengan jelas objek itu diakses oleh semua orang. Bahkan juga ketika Bapak Ibu ingin melaksanakan pameran digital, misalnya karya seni digital tidak harus pamerkan secara menghadirkan objeknya langsung, cukup Bapak Ibu datang ke sebuah tempat, mengambil fotogrametri, kemudian nanti di rumah diolah dan nanti bisa ditempatkan dalam sebuah ruangan ataupun jadi AR ini kan tidak hanya markingnya, tidak hanya buku pelajaran saja, bisa ruang juga bisa. Sehingga objek 3 dimensi nanti bisa disandingkan, objek 3 dimensi maya disandingkan dengan sebuah realitas nyata, yaitu sebuah ruangan, marking dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu, semoga ini memberikan insight tersebut bagi Bapak Ibu dan semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan khususnya untuk anak-anak pendidikan di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya lupa pantun Pak, karena saya sudah buat 3 hari
Boleh dibaca ya Pak? Respon. Boleh sekali Pak. Bisa. Wah, punya paham. Ya, mentari pagi sinarnya terang, burung bernyanyi di atas rumah. Kombel citra ilmu terus berkembang, menyebar wawasan dan pengetahuan. Ini karena tadi seharusnya bukan saya patutnya banyak Pak. Jadi saya bacakan tiga aja ya Pak. Oke, mentari terbenam di atas sampan. Warna langit berganti ungu. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat selalu. Masih ada satu lagi Pak. Tepung putih di bawah ayunan kapal berlayar menuju Kalimantan. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu. Banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Aris. Yuk kita beri apa teman-teman? Kita beri kita beri. Wow, ini Pak Aris. Terima kasih. Sangat inovatif, sangat inspiratif sekali. Fotogrametri tadi Pak Aris ya. Tadi rekan-rekan yang ingin mendapatkan ilmu yang lebih kompleks dari Pak Aris mengenai fotogrametri ini bisa menghubungi kami di nomor sekian karena beliau juga aktif di Kombil Citra Indonesia KJ. Dari Bapak Ibu sebelum ke pemateri selanjutnya ke Deria ya, ke Deria, Desra, maaf, ke Desra, Bapak Ibu coba dong tengok ke belakang itu ada apa Bapak Ibu? Di belakang Bapak Ibu ada siapa? Silakan disapa, say hello, ya, tengok kanan, tengok kiri ya. Bahwa mungkin ada sesuatu yang jatuh ya. Di kantong Bapak Ibu mungkin ada apa yang perlu dimakan. Itu bisa sambil dimakan di Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya ini kita datangkan dari jauh-jauh ini. Ya. Dari jauh-jauh beliau di Isra Mirza yang akan saya tampilkan ini profil beliau. Kemudian sambil siap-siap ya di Desra, jadi saya izin share screen mengenai Ini siapa tuh? Kemana siapa? itu saya beliau di Desra Mirza SPG. Ini lahir di Lampung 19 Desember 1984, beralamat di Kota Semarang, Jawa Tengah. Beliau mengajar di SMP Negeri 1 Semarang atau yang diambil adalah bahasa Inggris. Dan beliau merupakan guru penggerak, pengajar praktek juga, dan narasumber berbagi praktek baik yang wadah inspiring teacher, penggerak komunitas bergema PLBT Kemdikbud, dan dosen praktisi Google Master Trainer dan puisi Super Trainer. Beliau juga berprestasi di terbaik nasional guru inovatif SMP Kemdikbud Ristek 2023, kemudian guru inovatif SMP terbaik 2023, dan guru kreatif dan inovatif Kabupaten Padang Pariaman, Bupati Padang Pariaman tahun 2023. Untuk kontaknya di nomor 9811987 email dan YouTube. Ini bisa di screenshot Bapak Ibu, kalau nanti itu data juga bisa komplit berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, Bu Desra Misra sudah siap ya? Baik. Terima kasih Pak Agus selaku Baik. Terima kasih Pak Agus selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu mungkin agak sedikit noisy ya karena ini sudah di jam pulang. Saya juga ini di ruang guru. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna ya. Sebentar kita tunggu belnya dulu Bapak Ibu. Sambil menunggu saya izin share screen Bapak Ibu.
Alhamdulillah. Yang pertama kata-kata penghormatan yang terhormat Ibu Farida, Ibu Kepala Sekolah yang sangat spektakuler. Kemudian Pak Eka tadi yang sudah berbagi, Pak Aris juga yang luar biasa sekali. Baik, sebentar ini ada lagi ya intervisunya Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu apa bisa melihat slide saya? Sudah terlihat saya Izin ya Bapak Ibu, sebentar kita dengar. Apakah suara saya terdengar dengan jelas Pak Agus? Mohon izin. sangat jelas sekali. Baik, alhamdulillah. Saya agak khawatir karena ini sudah dijawab ulang, jadi agak sedikit noisy. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak mengurangi makna kita Bapak Ibu. Tadi terima kasih Pak Agus sudah memperkenalkan saya kepada rekan-rekan di Kabupaten Semarang. Senang sekali saya diajak oleh Bu Ula untuk jalan-jalan virtual ke Kabupaten Semarang gitu Bapak Ibu. Jadi saya dalam hal ini mengajar di SMP Negeri 1 Semarang, tetapi tadi dibacakan loh dari Sumatera Barat ini gimana kisahnya gitu ya. Nanti sedikit saya akan berkisah bagaimana kisahnya saya mengajar di SMP Negeri 1 Semarang, tapi praktek baik ini adalah praktek baik yang saya lakukan. Saya bertugas di Sumatera Barat gitu Bapak Ibu. Oke, selamat bergabung Bapak. Kita hebat 2024, salam semangat. Bapak Ibu ini sebagai semua sudah mempersiapkan segala sesuatunya, jadi tinggal memperhalus aja lagi yang tadi Pak Arif masih pelajaran yang beliau ikutkan dalam kegiatan. Kalau tahun 2023 itu kami namanya dulu apresiasi GTK Bapak Ibu, kalau sekarang namanya Jambore GTK. Sebagai warning itu pendaftaran sudah dibuka sampai tanggal 4 Oktober. Ada baiknya saran dari saya Bapak Ibu jangan sampai di tanggal 4 karena trafficnya nanti akan padat sekali. Untuk cari amannya ada baiknya Bapak Ibu nanti sampai di tanggal 2 atau di tanggal 3 gitu Bapak Ibu. Jadi masih ada beberapa hari lagi untuk memperhalus itu Bapak Ibu, untuk finishing, untuk lagi restiknya gitu Bapak Ibu ya kalau untuk video. Nah Bapak Ibu ini Jambore GTK ini agak sedikit berbeda dengan kami tahun 2023, namun ada beberapa kesamaan juga sudah pasti. Jadi untuk yang dilombakan itu ada GTK inovatif, GTK dedikatif, dan komunitas belajar. Kalau tahun kemarin itu tidak ada komunitas belajar, tahun ini ada komunitas belajar inspiratif. Nah di sini dari ketiga ini saya akan bercerita berbagi pengalaman gitu Bapak Ibu. Saya tidak dalam rangka mengajari Bapak Ibu tidak, tapi saya adalah berbagi pengalaman sesuai yang saya alami di tahun 2023, yaitu saya ada GTK inovatif di guru SMP gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini saya sewaktu itu mengikuti kegiatan ini, namanya dulu apresiasi GTK. Kalau sekarang namanya Jambore GTK. Alhamdulillah itu mendapatkan kesempatan itu sampai ke nasional, mendapatkan apresiasi di sana. Kemarin saya ketemu Pak Direktur Dinas, saya kan di Dinas di Bapak Ibu ya, saya dari guru SMP. Saya menanyakan kami kok nggak boleh ikut lagi. Nah, mengingat ini adalah apresiasi Bapak Ibu, ini bukan lomba, tetapi Kemendikbudristek memberikan apresiasi kepada kita yang untuk memantik agar kita terus bersemangat untuk melakukan inovasi Bapak Ibu dalam bersama. Jadi kalau dalam hal GTK inovatif yang bisa saya bagi kepada Bapak Ibu adalah ya kita melakukan inovasi pembelajaran gitu. Pembelajaran itu inovasinya bisa pada asesmen pembelajaran, bisa pada pembelajaran diferensiasi, atau bisa pada proyek P5. Kalau saya sendiri kemarin tahun lalu itu mengambil pada pembelajaran inovasi pula seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah ini sebagai bakar semangat aja Bapak Ibu, jika Bapak Ibu nanti berkesempatan, saya yakin satu di antara Bapak Ibu di sini akan mendapat kesempatan, mudah-mudahan amin ya, mendapatkan momen seperti ini juga. Jadi ini sebagai bakar semangat gitu Bapak Ibu. Ini kami dari Direktorat Biddas, nanti kita per direktorat itu kan berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi SMP dengan SD, guru ya, gitu. Dia nanti tenaga pendidik lain lagi di KSPS, kepala sekolah, pengawas, itu lain lagi.
Jadi kami dari guru inovatif SD dan guru inovatif SMP. Jadi kami yang terbaik 5 terbaik nasional itu mendapatkan undangan nanti untuk menghadiri agenda upacara HGN itu di Kementerian Pendidikan begitu Bapak Ibu bersama Mas Dan. Mungkin kalau tahun ini tidak dengan Mas Dan dibagi pimpinannya Bapak Ibu ya. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan, ini siapa saja yang mengikuti ini sudah sering muncul Bapak Ibu mungkin sudah sering mendapatkan pembekalan seperti ini. Ini juga mereknya masih saya pakai gombal yang lama gitu ya Bapak Ibu yang pakai apa namanya rantai yang pada agenda berbagi di gombal sebelumnya. Maaf. Ini ada 24 kategori. Nah, yang saya ikut itu pada guru SMP. Jadi guru SMP dengan guru SMP aja, nanti guru SD dengan guru SD aja, begitu juga dengan kepala sekolah dan segala. Dari sebanyak ini harapannya tuh ada yang bagian kita sangat rugi sekali jika kita tidak mengambil bagian di sini gitu Bapak Ibu ya. Nah, alurnya seperti apa? Alurnya mungkin agak sedikit ada yang berbeda dari tahun kemarin. Pertama untuk mendaftarkan dulu, saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah masuk pada halaman pendaftaran, kemudian nanti ada seleksi administrasi itu dilakukan kalau sampai tanggal 4 terakhir submit, tanggal 5 itu sudah mulai seleksi administrasi. Jika ada yang kurang itu tolong HP dan segala macamnya itu diaktifkan gitu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ada yang bahan yang kurang nanti akan diinfo oleh yang kalau kita BPJP Jawa Tengah gitu. Nah, kalau saya dulu di BGP Sumbar. Nah, kemudian nanti setelah itu baru penilaian secara substansif yaitu terkait naskah dan juga video yang kita kirimkan. Nah, setelah itu nanti akan ada wawancara gitu jika kita terpilih 10 terbaik dari BGP, misalnya 10 terbaik 10 kalau saya kan guru SMP berarti 10 guru SMP itu akan dipanggil untuk sesi wawancara. Nah, kalau tahun kemarin itu wawancaranya tertutup. Nah, kalau sekarang dari 10 itu nanti diambil 5 lagi untuk gelar wicara. Gitu Bapak Ibu. Kalau itu yang membedakan. Jadi ada gelar wicaranya kalau sekarang. Jadi semacam sidang tertutup, ada sidang terbukanya. Nah, kalau tahun kemarin itu sidangnya tertutup aja gitu. Jadi ada perbaikan-perbaikan, ada evaluasi yang dilakukan oleh Kemdikbud. Jadi itu dipersiapkan Bapak Ibu, kita persiapkan diri bagaimana kita tentu pressure-nya akan jauh lebih tinggi saat kita berbicara di gelar bicara gitu Bapak Ibu ya, dengan dihadiri dalam sidang terbuka. Kalau sidang tertutup ya ada pressure juga gitu, tapi tentu akan lebih tinggi tekanannya saat berbicara di hadapan yang banyak. Jadi yang pilih tidak hanya juri saja gitu Bapak Ibu, audiens nanti juga akan melakukan penilaian. Maka dari itu kita perlu mempersiapkan mental, mempersiapkan diri terkait gelar bicara. Hemat saya ada banyak inovasi-inovasi, sebenarnya banyak yang bagus-bagus gitu, cuman seni dari gelar bicara ini juga penting gitu. Jadi ini menyangkut jam terbang juga Bapak Ibu. Jadi kita perlu berbagi mengasah public speaking kita. Mungkin bisa diawali dari di sekolah bersama audiensnya mungkin 5 orang. Saat kita melakukan inovasi kita melibatkan rekan kerja kita, lalu kita berbagi di sana, umpan balik dan segala macam. Ini bisa kita mulai dari sana. Jika Bapak Ibu yang jam terbangnya sudah tinggi, ini tidak menjadi persoalan lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti dari 5 gelar yang mendapat kesempatan gelar bicara diambil 3 terbaik yang akan ditentukan oleh kalau kita di BGP Jawa Tengah. Kalau saya dulu di BGP Sumbar, lalu yang terbaik 1 nanti yang akan dibawa ke nasional. Nah, dari setiap provinsi, kalau saya di GTK Inovatif SMP itu ada 38 provinsi, itu diambil 5 yang menjadi terbaik nasional. Alurnya seperti itu. Kira-kira silakan Bapak Ibu aktifkan imajinasi, dibayangkan suasana seperti itu, mudah-mudahan ada kesempatan. Nah, ini dia, ini sebagai pembakar semangat Bapak Ibu, ini saat saya di BGP Sumbar. Nah, yang menjadi tahap awal itu di samping administratif yaitu adalah portofolio. Jadi ada naskah, ada video. Nah, rekan-rekan di antara naskah dengan video itu sama tingkat pentingnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya video tetapi naskah itu juga sangat mendetail sekali terhadap naskah. Jadi kadang ada rekan-rekan yang videonya sudah sangat bagus sekali tetapi agak ketinggalan di naskah. Kalau saya waktu bersama BGP Sumbar itu sangat concern sekali pada naskah.
juri itu sepertinya punya banyak waktu untuk membaca naskah kita gitu Bapak Ibu. Jadi sangat detail sekali kalimat per kalimatnya, bagaimana hubungan antara paragraf ke paragraf itu sangat concern sekali, sangat teliti. Ada baiknya naskah. Jika memang naskah Bapak Ibu sudah jadi, itu dilakukan proofreading dengan rekan-rekan sejawat siapa yang Bapak Ibu memiliki kompetensi dalam penulisan, mungkin bisa minta tolong dibaca, direvisi, direview begitu ya Bapak Ibu. Ya, kalau saya dulu seperti itu. Jadi tidak serta-merta langsung dikirim gitu saja. Jadi sangat detail, sangat hati-hati sekali gitu Bapak Ibu. Ya, karena mengingat semua kita pasti punya inovasi pembelajaran. Semua guru pasti pernah berinovasi. Semua guru punya hal yang spektakuler yang bisa diciptakan. Bagaimana hal-hal kecil ini akan mempengaruhi gitu Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana cara kita menuangkannya dalam naskah itu juga sangat memiliki pengaruh yang sangat perlu menjadi pertimbangan mendalam bagi kita. Jadi saran saya seperti itu. Kalau dulu saya tahun kemarin begitu saya mengambil. Nah terkait video, video saya mengambilnya itu secara amatir gitu Bapak Ibu ya, yang kameramennya siswa saya. Tapi sebelum pengambilan video itu ada baiknya kita tuliskan naskahnya narasinya gitu ya. Jadi seperti artis gitu Bapak Ibu ya, scene 1 apa, scene 2 apa. Jadi video itu, sehingga video itu tidak lari dari naskah. Jadi video dengan naskah itu sejalan. Jadi naskah adalah narasinya, video adalah visualisasi dari naskah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah untuk secara teknis kalau hemat saya saat saya mengikuti ini tahun kemarin itu tidak begitu dibahas secara teknis. Saya juga menggunakan editor sendiri, saya aktornya, saya penulis naskahnya, saya editornya, saya editingnya, pengisi suara dan segala itu saya. Kameramennya itu murid saya sendiri, itu tidak begitu ditelaah waktu agenda saya ini. Namun ada baiknya jika Bapak Ibu juga mencermati terkait video ini. Ya. Jadi begitu video saya sangat sederhana sekali ya Bapak Ibu ya. Cuman saya waktu itu tidak expect akan sampai ke nasional. Namun ada baiknya Bapak Ibu lebih memperhalus videonya. Ini hemat saya ya, karena saat Bapak Ibu nanti sampai di nasional, saya sendiri Bapak Ibu share videonya. Kadang malu sendiri menonton videonya. Nah, jangan sampai nanti Bapak Ibu mengalami apa yang saya alami. Jadi saya sangat amatir sekali terhadap video ini dan hanya editnya dengan CapCut gitu. Jadi secara visual kualitas gambarnya juga sangat sederhana sekali. Nah, beruntungnya alhamdulillah waktu itu saat penilaian itu tidak begitu dibahas terkait teknis, tapi lebih kepada konten atau isi. Itu yang bisa saya. Nah ini dia direktoratnya. Nanti Bapak Ibu akan dikelompokkan. Kita aktifkan dulu imajinasi ya Bapak Ibu ya. Di nasional nanti Bapak Ibu guru PAUD Dikdas, PAUD Dikdas itu nanti akan di satu lokasi, guru Dikdas itu satu lokasi, guru Dikmensus itu satu lokasi, dan yang PPD kepala sekolah itu satu lokasi. Kepala sekolah, pengawas, pusat dan tendik itu satu lokasi juga, satu direktorat. Itu Bapak Ibu. Nah kalau saya dulu di Dikdas. Nah kalau dari Jawa Tengah dulu, kalau di Desa Tengah dari mana itu? Baik, ini karena saya ingin lebih menjangkau gitu ya, karena lalu beberapa saya sematkan di sosial media saya. Bagaimana yang saya sebutkan tadi, yang pertama itu ini tips gitu ya, Bapak Ibu ya, tips yang mungkin berdasarkan pengalaman gitu. Jadi kalau terkait judul itu coba Bapak Ibu telah kembali judul. Hemat saya ada baiknya mengambil judul itu yang eksentrik. Jadi judul itu menggugah selera juri untuk membaca. Gitu. Jadi seperti kalau judul yang saya pakai dulu belajar sesuatu jadi dengan AI dan podcast bareng. Jadi judul ini kan praktik baik ya. Jadi ada baiknya judulnya bukan seperti judul ilmiah, tetapi judul yang eksentrik. Karena rekan-rekan yang saya lihat judulnya memang rata-rata eksentrik gitu. Jadi coba Bapak Ibu telah kembali judul itu yang bagaimana yang menimbulkan rasa penasaran, ini apa ya gitu. Jadi seperti itu
saran dari saya gitu ya. Kemudian yang kedua tadi naskah yang bikin penasaran gitu. Naskah ini nanti ini adalah contoh naskah saya, boleh Bapak Ibu chapter, nanti boleh Bapak Ibu sebagai bahan referensi atau pertimbangan bagaimana Bapak Ibu menuangkan kisah Bapak Ibu ini dalam sebuah naskah seperti cerita. Jadi membacanya itu membacanya itu seperti membaca sebuah kisah gitu Bapak Ibu ya. Jadi bukan seperti karya ilmiah gitu, nah seperti itu kalau yang saya dapat. Naskah ini dalam alurnya STAR. Alur STAR itu seperti apa ya? Sama seperti dilakukan Pak Aris, ada situasi, ada tantangan, aksi, dan refleksi. Jadi alurnya diawali dengan situasi atau latar belakang. Di latar belakang itu bisa berdasarkan masalah yang ada, bisa juga dari potensi yang ada gitu. Jadi sekolah kita punya potensi apa gitu, bisa dikembangkan. Itu yang mungkin sekarang ini sudah hampir jadi naskahnya, boleh dicoba ya. Nah, kemudian ada tantangannya, kemudian aksi yang Bapak Ibu lakukan. Situasinya, kalau dalam hal saya, situasinya itu saya tulis dalam poin-poin kecil dulu, baru saya tuangkan kalimat per kalimat, baru menjadi kalimat. Jadi dalam catatan kecil saya, situasi yang saya hadapi waktu itu ada murid minta jam kok, istilah-istilah memang ini dari murid gitu, dari istilah-istilah mereka. Justru kadang istilah-istilah ini malah yang kekinian kesannya gitu. Lalu ada asisten guru, mungkin kan guru punya asisten, ada era robot, kemudian disuruh belajar. Nah, saya poinnya jam kos, baru dituangkan ke dalam topiknya jam kos, lalu dituangkan ke dalam kalimat menjadi paragraf. Kemudian situasi yang saya hadapi, saya butuh asisten guru. Nah, bagaimana kita menuangkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu kan sudah selesai pada situasi. Lalu pada kolom tantangan apa? Tantangan itu adalah menjawab permasalahan gitu. Jadi saya ingin dari berdasarkan situasi itu, harapannya ini menjadi tantangan bagi saya bagaimana permasalahan ini bisa terjawab. Ya. Situasi yang saya hadapi kan murid minta jam kos, kemudian guru butuh asisten, kan bisa jadi ya, kemudian ada era robot konon gitu ya, konon nanti eranya, kalau sekarang era digitalisasi, kalau di depannya era adalah era robot gitu ya. Nah, itu kan menjadi situasi. Kemudian sebelum belajar, murid kalau belajar itu kan nggak seru kalau murid yang seru itu apa? Yang seru itu main HP gitu ya. Nah, bagaimana untuk hadirkan sebuah belajar itu menjadi tantangan bagi saya. Menjawab tantangan itu dengan apa? Tentu dengan treatment. Nah, ini dia kalau Pak Aris tadi memakai AR gitu, augmented reality, sementara saya menggunakan treatment dengan ChatGPT dan Google Assistant seperti itu. Nah, kemudian dituangkan dalam kalimat tantangan. Nah, untuk tantangan itu tidak terlalu panjang dijabarkan, yang banyak itu ada pada aksi. Yang pertama, apa yang dilakukan pada aksi, langkah-langkahnya itu seperti apa, itu dijabarkan di aksi. Oke, nah aksi ini nanti akan banyak divisualisasikan. Langkah pertama itu mengumpulkan informasi, mengikuti webinar, itu saya tuangkan di naskah seperti itu. Tapi ini tidak saya tunjukkan pada visualisasi, tapi kalau pada video itu saya tunjukkan bagaimana proses jalannya pembelajaran gitu ya. Kemudian dukungan atasan, merevisi belajar, itu dituangkan dalam kalimat-kalimat itu. Jadi topik-topiknya, poin-poinnya seperti itu. Kemudian baru refleksi. Jadi praktik baik ini adalah praktik baik yang sudah memiliki apa Meta? Ya, jadi praktik baik. Sekarang banyak bertanya. Ini dong praktik baik apa yang dilakukan ikutan pada Jambore GTK inovatif. Ya, praktik baik adalah praktik yang sudah kita lakukan dan sudah memiliki apa-apa. Jadi praktik baik masih planning nanti ya. Gitu ya Bapak. Di awal semua kita pasti memiliki praktik baik, pasti memiliki inovasi. Boleh kita urut kembali kegiatan kita, lalu tulis dalam catatan kecil. Nah, nanti baru di situ diseleksi itu kira-kira yang menarik untuk kita kisahkan kepada rekan-rekan lain. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Fajri Farida, yaitu bagaimana bisa memberikan inspirasi kepada orang lain. Harapannya ada juga kita tarik di umpan balik dari siswa, umpan balik dari mahasiswa, juga ada refleksi feedback dari diri sendiri. Nah, terkait
terkait video, kalau tadi kan banyak di naskah ya, video itu seperti apa? Video itu tidak ada back sound gitu Bapak Ibu ya, karena back sound hematnya nanti akan terkena copyright yang pertama, yang kedua nanti mengganggu gitu ya. Yang ketiga itu memang aturannya kalau tahun kemarin sepertinya tahun sekarang ya. Jadi videonya tanpa back sound, jadi tidak ada suara musik-musik di latar-latar juga. Jadi video suara. Lalu ada di sana profil kita di awal muncul gitu ya. Kemudian ada juga profil siswa juga muncul di sana gitu. Nah, saya kelemahan video saya kemarin adalah reaksi siswa itu kurang di sana gitu. Itu kalau bisa banyak terpotong di sana. Bukan saya tidak mengambil, tetapi banyak pada editingnya. Nah, di situ ceritanya kita saat edit video, bagian mana yang mau kita potong, bagian mana. Karena ini kan durasinya 5 sampai 10 menit. Saya mengambil durasi di 9 menitan. Jadi jangan sampai lewat 10. Karena saat kita send, kita kirim, itu bisa saja lebih dari itu saat kita post. Jadi ada baiknya mengambil di 9 menitan. Jadi Jadi baiknya dimaksimalkan ya. Kalau 5 menit menurut saya itu terlalu pendek, karena alur pembelajaran dari awal sampai akhir itu kan 80 menit ya kalau di modulnya, kalau saya gitu. Jadi 80 menit dipersingkat, dirampingkan menjadi 10 menit, itu ada seni tersendiri untuk memotong-motong kegiatannya gitu. Kemudian aluran tahapannya itu kalau bisa kan memang ada catatannya gitu. Jadi ini tahapan apa, ini tahapan apa. Dan kalau bisa ada transkripnya juga. Nah, ada juga yang memunculkan kearifan lokalnya, Pak, terkait kearifan lokal yang dimunculkan gitu ya. Jadi kearifan lokal, ada istilah-istilah juga dari kalau tidak salah. Nah, digitalisasi, karena ini terkait inovasi. Jadi poinnya juga ada penggunaan digital. Nah, setelah itu nanti akan ada lagi tips trik wawancara. Jadi jika naskah Bapak Ibu sudah dinilai oleh juri, ada lagi nanti Bapak Ibu akan dipanggil 10 terbaik gitu. Ngecek lab, nggak disuruh cek lab toh kalian? Oh ya akan berarti ya. Juga gitu Bapak Ibu. Sama karakter bagaimana. Berarti 8 menit lagi. Itu tips and trik yang aku mah balik kasih ya. Saya selaku pulang awal pas saya ke Jakarta gitu. Ngantuk ya. Bagaimana menguasai materi presentasi. Jadi ada baiknya materi ini dibagi-bagi sering-sering gitu ya, berbagi di mana-mana supaya materi itu memang sudah kita kuasai. Seperti naskah itu memang sudah dalam kepala kita, alur video tahapan-tahapannya itu sudah dalam kepala. Jadi beruntungnya saya mengedit video adalah saya sendiri, jadi saya tahu prosesnya semuanya gitu. Jadi saya tahu bagian-bagian tahapan-tahapannya sedetil mungkin itu saya paham, karena yang mengeditnya saya gitu. Seperti itu. Begitu juga dengan naskah gitu. Jadi kata per kata itu udah dalam kepala saya sendiri gitu. Nah, kemudian ya seperti itu kurang lebih tentang wawancara. Ini segala kegiatan itu ada saya simpan di PMM. Bapak Ibu silakan dicek dulu. Nanti silakan berkunjung ke PMM saya. Naskah dan juga video tadi juga sudah saya sematkan di PMM. Nah, untuk menjalin relasi kita bisa lebih akrab lagi di sosial media gitu ya, saling menyapa. Bapak Ibu mungkin saat ini saya tidak bisa menyapa Bapak Ibu satu persatu. Baiknya juga karena saya merupakan orang baru. Bapak Ibu di Jawa Tengah senang sekali memiliki banyak rekan di Kabupaten Semarang. Kita di Jakarta bertemu dengan Bapak Presiden, kemudian kita dikumpulkan guru-guru di seluruh Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini suasana di waktu di Jakarta penjurian gitu Bapak Ibu. Ini di ruangan tertutup. Nah, ada kemungkinan untuk tahun ini di samping sidang tertutup ada lagi sidang terbukanya gitu Bapak Ibu. Silakan bersiap gitu Bapak Ibu. Ya, nah saya menggunakan pakaian waktu itu yang nyaman. Saya menggunakan pakaian adat. Ya, rekan-rekan banyak rata-rata menggunakan pakaian adat. Jadi silakan Bapak Ibu mempersiapkan diri nantinya gitu ya. Ya, tentunya dengan melalui tahapan. Ini rekan-rekan guru SMP inovatif di GAS. Ini kita dilepas oleh, bukan dilepas ya, diantar gitu ya. Kita diantar oleh BPT sampai pulang. Gitu. Kemudian ini bisa memantik semangat Bapak Ibu untuk segera submit gitu ya Bapak Ibu ya.
Mungkin baru itu yang bisa saya bagi Bapak Ibu. Jika ada yang dirasa perlu kita ulas dengan lebih dalam lagi, boleh ya kita serahkan kepada Bapak Moderator kembali. Terima kasih Pak Agus, kembali kepada Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih Desra. Terima kasih teman-teman. Wow, terima kasih sekali Desra untuk motivasinya, inspirasinya kepada kita semuanya. Semoga Bapak Ibu bisa segera ikut di inspiratif untuk dicampur cerita. Bapak Ibu, sebelum ke sesi tanya jawab, saya informasikan kembali bahwa presensi akan segera dibagikan acara nanti kita sampai 30 menit setelah webinar selesai. Kemudian sertifikat akan dibagikan 2 minggu setelah webinar berlangsung. Linknya akan dibagikan di grup WA Citra ini. Pastikan linknya di grup WhatsApp Citra Indonesia. Oke. Baik, siapkan pertanyaan-pertanyaan terkait dari Bapak Ibu, bisa langsung raise hand untuk memberikan pertanyaannya. Baik, silakan Bapak Ibu. Mungkin saya Pak. Dengan siapa ini Bapak siapa? Dari Pak Wijiono dari SMA 1 Bonang Legi. Oke, Pak Wijiono. Ya, monggo silakan Pak Wiji. Ini guru saya. Nah, ini mau saya tanya pada pemateri yang kedua tadi Pak terkait dengan kebiasaan untuk melakukan budaya positif. Nah, ini untuk saya kan termasuk guru tua, mungkin tidak begitu paham dengan hal-hal yang baru mungkin begitu. Tapi sebenarnya saya melakukan suatu hal-hal yang apakah ini bisa dianggap budaya positif gitu. Misalnya mau pembelajaran, anak saya suruh toleh kanan kiri untuk mengambil sampah kalau ada di sekitarnya misalnya. Jadi membiasakan untuk menjaga kebersihan baik di dalam kelas maupun pada saat di luar kelas dia menemukan sampah suruh ambil masukkan ke dalam tak sampah misalnya gitu. Nah, ini apakah termasuk juga di dalam penerapan budaya positif itu? Itu saja Bapak, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wijiono dari SMA Bonang ini. Mungkin ini berarti ke Pak Ika juga untuk pertanyaan ini. Nah, mungkin ada Bapak Ibu lain materi yang kedua tadi. Oke. Halo. Makanya apa besok masalah? Baik, Pak Agus, apakah pertanyaannya ditujukan kepada saya sepertinya Pak Agus? Itu bisa mungkin bisa menguatkan sih. Nanti untuk pertanyaannya tadi, apakah pola kanan kiri ambil sampah itu membiasakan budaya positif gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Wiji. Salam kenal Bapak dari Semarang. Terkait pertanyaan ini senior ya Bapak ya. Saya sepakatnya begini Bapak, semakin senior berarti semakin banyak inovasinya ya Bapak. Jadi Bapak yakin Pak Wiji jauh lebih kaya akan inovasi ketimbang saya yang masih muda. Kalau itu ya Mas saya. Bukan Bapak. Justru para senior memiliki
memiliki waktu dan memiliki tabungan inovasi yang jauh lebih banyak. Kalau hemat saya seperti itu saya menyikapinya Bapak. Cuman Bapak silakan mengikuti jika Bapak ingin mengikuti kegiatan Jambore GTK ini, silakan Bapak refresh flashback kembali inovasi-inovasi apa saja yang sudah Bapak lakukan gitu, dan bagian mananya yang kira-kira menarik untuk dibagi kepada kami. Nah, terkait budaya positif, ya sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi, saya sepakat bahwasanya yang Bapak lakukan itu sudah merupakan budaya positif dan merupakan hal yang baik. Namun dalam hal ini kita memfokuskan pada kegiatan Jambore GTK, itu perlu kita mencermati kembali apakah terkait budaya positif ini masuk ke dalam masuk ke dalam poin gitu ya, poin yang diangkat gitu. Dalam hemat saya, sependek pengetahuan saya, kalau di tahun kemarin itu di tahun ini menurut hemat saya itu ada dibatasi pada pembelajaran berdifferensiasi, pada asesmen dan juga pada P5, pelaksanaan P5 gitu. Jadi jika Bapak tertarik untuk mengikuti kegiatan Jambore GTK ini, ada baiknya benar-benar dibaca buku panduannya begitu, lalu masuknya di mana, atau budaya positif ini menumbuhkan suasana belajar di kelas, bagaimana merangkumnya, bagaimana mendesainnya begitu ya, sehingga menjadi sebuah kisah yang bisa dijadikan sebagai dalam mengikuti ajang Jambore GTK ini. Begitu Bapak dari saya. Terima kasih, kembali lagi kepada Pak Agus. Terima kasih sebelumnya Bu Desra, Pak Wijono, bagaimana sudah mendapatkan insight Bapak? Terima kasih atas masukan. Baik, Bapak Ibu, ini link daftar hadir webinar itu sudah ada di kolom chat. Kemudian kita adalah di Marita Anggit Artafi ini yang akan ada daftar hadir maupun link grup WhatsApp. Untuk yang lain seperti biasa, teman-teman banyak kalau ada spam chat itu mohon untuk tidak baca, jangan diklik. Jadi tim kami yang bertugas saat ini untuk merepost link WhatsApp atau link daftar hadir webinar itu adalah Bu Marita Anggit Artafi. Jadi Bapak itu ada pertanyaan lain lagi? Lalu silakan. Kita masih punya waktu beberapa menit yang cukup ini. Bisa raise hand atau langsung open link juga bisa. Jadi kami ulangi lagi sekalian teman-teman yang ingin bertanya bahwa sertifikat nanti akan dibagi 2 minggu setelah kegiatan ini berlangsung, dan presensi akan ditutup nanti 30 menit setelah webinar ini ditutup. Itu jadi Bapak Ibu, jadi silakan bisa sambil mengisi daftar hadir, sambil bisa mungkin mendengarkan apa yang disampaikan di sini. Mungkin ada tambahan dari sambil menunggu teman-teman untuk bertanya, ada tambahan dari Bu Desra, Pak Haris atau Bu Farida yang masih menemani kita, mungkin ada tambahan. Tanya udah cek lah. Baik, terima kasih Pak Agus. Baik Bapak Ibu, sebagai saya cuma ingin menyambung gitu ya, menyambung penyemangat dari Bu Farida. Tadi saya sangat terkesan sekali dengan beliau ya. Jadi the great teacher inspires. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita di ruang kelas itu pasti pernah melakukan inovasi. Kemendikbudristek memantik kita untuk membagikannya. Jadi menjadi hebat jika kita melakukan inovasi di ruang kelas, tapi akan menjadi luar biasa apabila disimpan sendiri, tapi dapat kita bagikan dengan orang lain, dengan rekan-rekan sejawat kita. Salah satu cara membagikannya yaitu dengan kegiatan Jambore GTK itu ya, jadi akan lebih menjangkau lebih luas, sehingga
yang merasakan manfaatnya tidak hanya murid Bapak Ibu di ruang kelas saja, tetapi dapat menjangkau lebih luas lagi. Gitu. Jadi ada inovasi pembelajaran dari Kabupaten Semarang bisa saya aplikasikan di ruang kelas saya, tentu saja dengan penyesuaian materi, dengan penyesuaian jenjang, dengan penyesuaian diadopsi dan diadaptasi dengan karakteristik dan lingkungan belajar. Begitu juga dengan sebaliknya, saya membagikan kepada Bapak Ibu terkait bagaimana pemanfaatan ChatGPT, AI, itu mungkin bisa di Bapak Ibu ambil, Bapak Ibu modifikasi di ruang kelas, sehingga kita bisa saling menginspirasi. Jadi hemat dari Kemendikbudristek mengadakan kegiatan ini adalah supaya kita bermunculan keluar gitu Bapak Ibu. Saya dari nobody gitu Bapak Ibu, saya berangkat dari apresiasi GTK ini. Seperti itu, mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom meeting ini, termasuk Bapak Ibu yang ada di kanal YouTube, bisa bersemangat untuk membaginya kepada kami semua apa inovasi yang sudah terjadi di ruang kelas. Baik, terima kasih Bu Desra, tambahan motivasi yang luar biasa ini, membakar semangat kita ya. Silakan bagi Bu Farida atau Pak Haris yang mau menambahkan mungkin, atau ada pertanyaan dari rekan-rekan dari peserta, silakan. Pastikan untuk mengisi data di sertifikat dengan nama yang sesuai ya. Jadi tidak ada nanti setelah sertifikat jadi kemudian ada komplain nama, mohon itu diminimalisir sehingga pengisian nama mohon itu dicermati, kemudian semula juga dicermati. Kemudian pastikan sudah terkirim, pastikan Bapak Ibu sudah mengirimkan daftar audit administratif, daftar auditnya. Jangan lupa juga untuk mengikuti atau masuk ke dalam grup WhatsApp Kombe Citra Ilmu Eksata, karena nanti link dari sertifikat akan disampaikan di grup WA tersebut. Bapak Ibu, sambil mengisi waktu yang ada, ini mari kita foto bersama di sini. Foto bersama, mohon untuk mempersiapkan diri untuk foto bersama sehingga kita bisa terlihat dalam satu frame. Gitu ya. Baik, silakan pasang pose terbaik dari Bapak Ibu semuanya. Yang mungkin baru off kamera, silakan di-on-kan terlebih dahulu. Ya, sudah terlihat wajah-wajah semangat Bapak Ibu ya, bukan wajah alat apa ya, tetapi wajah-wajah semangat dari Bapak Ibu semua. Kita tunggu biar selanjutnya belum gambar-gambar Bapak Ibu semuanya. Baik, silakan berpose yang terbaik Bapak Ibu. Saya 1, 2, 3. Oke, slide pertama. Slide kedua. Pasang posenya yang terbaik Bapak Ibu. Selanjutnya slide yang ketiga. Istilah sekali. Baik Bapak Ibu, foto sudah selesai, otomatis. Untuk selanjutnya, ini mungkin ada satu patah, dua patah kata dari pemateri atau keynote speaker. Kami persilakan. Ya,
Terima kasih Pak Agus dan teman-teman semua yang masih bergabung, masih setia bersama kami meskipun ini sudah waktunya mundur. Jadi apa yang kita bagi pada hari ini semoga bisa menginspirasi bagi teman-teman semua. Apa yang dilakukan para narasumber pada kesempatan ini belum ada apa-apanya. Sebenarnya Bapak Ibu masing-masing cuma kebetulan dari narasumber yang menampilkan praktek baiknya hari ini itu sudah berkesempatan untuk mengikuti kegiatan baik itu lomba ataupun jambore dalam berbagi praktek inovasi pembelajaran atau kepemimpinan. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan jambore GTK pada tahun 2024 ini. Yang jelas ikhtiar dan doa itu harus. Kalau juara itu bonus. Selamat mengikuti kegiatan bagi yang akan mengikuti. Kalaupun tidak mengikuti jambore atau lomba apapun, kita siang hari ini sudah mendapatkan pelajaran yang luar biasa dalam rangka kita sebagai pendidik meningkatkan kualitas pembelajaran dengan peningkatan inovasi dan kreativitas dalam menyampaikan pembelajaran untuk peserta didik yang makin berkualitas. Terima kasih atas perhatian semuanya. Terima kasih Pak Yuda, Bu Isra, Pak Aris, dan teman-teman Kombil Jakarta yang tidak pernah lelah untuk berbagi, dan moderator kita yang luar biasa Pak Agus Fajri. Tadi beliau menyampaikan guru inspiratifnya, ada di sini Pak Jos Neti, itu karena beliau dulu alumni dari SMK 7 Semarang, dan pastinya sampai sekarang itu masih ingat guru inspiratifnya untuk beliau. Terima kasih para senior yang sudah bergabung, dan semoga kita akan selalu diberi kesehatan untuk bisa sharing berbagi manfaat baik bagi banyak pendidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup dari kata-kata yang kembali dari webinar ini, maka webinar ini selesai. Kemudian diceklat, Gustala mau pulang sekarang. Betul. Dibawa kalian. Pribadi maupun untuk orang spesifik. Menurut agama pesan masing-masing, berdoa. Berdoa selesai. Bapak Ibu, mungkin semenit 2 menit. Nah, kalau tadi Pak harus menyampaikan pantun, menyampaikan peribahasa Bapak Ibu. Peribahasa dan sama diriku ringan sama si cincin. Sama-sama ini dalam keadaan suka maupun duka atau selalu berbahagia. Ayo, dibawa sekalian tasnya. Jadi Bapak Ibu guru, kita semuanya Meta, dimatikan Meta, Busala mau pulang soalnya. kita maju bersama gitu ya. Pada susah mari kita bantu hidup bersama. Kemudian yang kedua, peribahasa dan lain akan lain belalang. Yang ini memiliki karakter budaya atau istiadat seperti berbeda. Jadi Bapak Ibu guru, tentu kita di Indonesia yang pertama ini gotong royong, yang kedua berkolaborasi Bapak Ibu. Dan kita memegang itu semuanya, insya Allah kita bisa just keep moving forward. Kita bisa maju ke depan dengan sebaik-baiknya. Begitu Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam memoderasi acara pada siang hari ini. Jadi saya terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang ke rumah masing-masing Bapak Ibu. Semoga semangat, selamat sampai di amin. Recording stop. Besok sekolah ya. Terima kasih ya. Sampai ketemu di kelas. Sudah dikirim saya. Sì, come un po' di